بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan limpahan rahmatnya kepada kita semua, limpahan nikmatnya kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, lebih khusus lagi nikmat di atas sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita, mendawamkan kenikmatan tersebut sampai akhir kehidupan kita di dunia yang fana ini. Allahumma amin. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, untuk mendakwahkan kepada umat manusia bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar, bagaimana merealisasikan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Karena di antara konsekuensi kita bersyahadat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa an la yu'badallah illa bima syara'. Allah Subhanahu wa taala tidak boleh diibadahi kecuali dengan ajaran yang diajarkan, syariat yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kami diberikan kesempatan untuk at-tawasau bil haq wa at-tawasau bis sabr. Sebagai badal dari ustadz kita, semoga amal ibadah yang beliau laksanakan, beliau sedang berumrah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umrah merupakan ibadah yang sangat agung. Al-umratu ilal umrah kaffaratun lima bainahuma. Satu umrah ke umrah yang lainnya itu menghapuskan dosa-dosa di antara dua umrah yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau hafizahullahu taala sampai kembali lagi di tengah-tengah kita mengajarkan ilmu kepada kita semua. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara tujuan kita menuntut ilmu adalah melahirkan sifat khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah tabaraka wa taala. Itulah hakikat dari ilmu yang kita pelajari. Itulah hakikat dari ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa ma'rifatu nabiyhi, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah,
mengenal agama Islam sesuai dengan dalil-dalilnya. Al-Imam sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu sebagaimana dinukilkan di dalam kitab Hilyatul Awliya, beliau pernah mengatakan, "Laisal ilmu lil mar'i bi kathratir riwayah." Bukanlah ilmu pada sisi seorang dengan memperbanyak riwayat-riwayat yang ia hafalkan, memperbanyak masalah-masalah agama yang ia hafalkan, walakinnal ilma al-khasyah. Akan tetapi ilmu yang sebenarnya, hakikat dari ilmu yang kita pelajari agar melahirkan sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketakwaan yang sebenarnya, melahirkan sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak melampaui batas terhadap batasan-batasan yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita. Inna min afdali ma yumayyizu bihi ahlul ilm, di antara yang paling membedakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah senantiasa karuniakan ilmu kepadanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut yang didasari dengan ilmu, takut yang didasari dengan ilmunya tentang ma'rifatullah, ilmunya tentang ma'rifatun Nabiillah sallallahu alaihi wasallam, ilmunya tentang ma'rifatu dinil Islami bil adillah, adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa karuniakan ilmu kepadanya, dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-ayah, kata ulama, min afdalil ayat fi tazkiyati ahli al-ilmi. Di antara ayat-ayat yang paling mulia yang mentazkiyah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan ilmu kepada mereka. Karena dengan ilmu, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa membentengi diri kita untuk terjerumus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa membatasi diri kita pada batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita semua. Imam Malik rahimahullahu taala sebagaimana dinukilkan juga pernah mengatakan kurang lebih sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Wa laysal ilmu bi kathratil masail." Bukanlah ilmu yang dimaksud dengan ilmu adalah menghafalkan banyaknya permasalahan-permasalahan di dalam agama. Menghafalkan, mendapatkan banyaknya riwayat-riwayat di dalam agama kita yang mulia ini. Akan tetapi beliau kemudian menjelaskan, hatta yuftiya wa tatakallama fi kulli mas'alatin, sampai dia bisa berfatwa, sampai dia bisa menjawab seluruh permasalahan yang ditanyakan kepadanya. Ini bukanlah hakikat dari ilmu itu sendiri. Bahkan beliau rahimahullahu taala menjelaskan, laisa hadza huwal ilm. Bukan ini ilmu yang sesungguhnya. Innamal ilmu al-khasyah. Sesungguhnya ilmu yang sesungguhnya yang melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu harus kita garis bawahi, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, proses yang kita lakukan dalam rangka mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya, mengenal agama kita yang mulia ini berdasarkan dalil-dalilnya, adalah proses untuk semakin menguatkan rasa takut kita, rasa khasyah kita kepada Allah tabaraka wa taala. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa jelaskan baik melalui Al-Qur'an, begitupun melalui sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan tanda-tanda rasa takutnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala,
Dan ini merupakan ibadah yang sangat mulia. Ibadah yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitupun biasa dilakukan oleh sahabat-sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in. Salafun as-salih adalah al-buka'u min khasyatillahi wa raja'i. Menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis karena berharap dengan harapan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hamba-hamba Allah yang mulia dilunakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilunakkan hatinya untuk senantiasa menangis karena harapannya yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 109 menjelaskan bagaimana kondisinya, bagaimana keadaannya orang-orang yang membaca Al-Quran atau dibacakan kepadanya firman-firman Allah Subhanahu wa taala, wa yakhirruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khusyu'a. Mereka senantiasa tersungkur di sujud-sujud mereka. Mereka menangis. Wa yaziduhum khusyu'a. Dan apa yang mereka lakukan, mereka tersungkur dengan jidat-jidat mereka, mereka menangis. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kekhusyuan kepadanya. Di antara sifat-sifatnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang membaca Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, berusaha memahami Al-Qur'an ataupun diperdengarkan kepadanya bacaan Al-Qur'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abil Iman dengan sanad yang sahih, pernah bersabda, "Ainani la tamassuhuma an-nar." Ada dua mata yang tidak akan pernah disentuh oleh neraka. Tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang senantiasa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Dan mata yang senantiasa terjaga menjaga saudara-saudaranya yang berjihad fi sabilillah, di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dua mata ini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis Nabi yang mulia ini, tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim dan yang lainnya, menjelaskan kepada kita semua, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan kepada mereka. Kepada 7 golongan ini, yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kita semua dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Pada hari di mana matahari Allah Subhanahu wa taala dekatkan kepada kita semua hanya berjarak 1 mil saja. Bayangkan ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu semua manusia membutuhkan naungan. Semua manusia membutuhkan payung naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan berikan naungan kepada mereka. Di antara 7 golongan ini, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seseorang yang senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sepi, dalam keadaan bersendiri, sendirian,
dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik mungkin dalam salat-salatnya, dalam ketika dia membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala, ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala, bercucuran air matanya, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sifat ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa melembutkan hati seorang hamba, menambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menangis karena takut kepada Allah, takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala bukanlah tanda kelemahan. Bukanlah tanda kelemahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak mengenal beliau? Beliau adalah pemimpin negara. Beliau adalah pemimpin sahabat-sahabatnya. Di setiap peperangan yang beliau ikuti, beliau adalah panglima perang. Namun terkadang juga ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala, ketika membaca atau dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala kepadanya, beliau pun menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika beliau datang kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Ya Ibnu Mas'ud, iqra alayya al-Qur'an." Wahai Ibnu Mas'ud, bacakan kepadaku Al-Qur'an. Beliau minta Ibnu Mas'ud untuk membacakan kepada beliau firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud kemudian bertanya kepada beliau, "Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil?" Ya Rasulullah, engkau memerintahkan aku untuk membacakan Al-Qur'an kepadamu, padahal Al-Qur'an itu diturunkan kepadamu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Mas'ud, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Sesungguhnya aku menyukai, ingin agar Al-Quran itu dibacakan kepadaku. Ingin mendengarkan Al-Quran itu dibacakan kepadaku. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, faqara'tu alaihi suratan nisa. Beliau menjelaskan, maka aku membacakan kepada beliau suratan nisa. Beliau membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam surat An-Nisa hatta ji'tu ila hadhihi al-ayah, sampai beliau tiba pada salah satu ayat di dalam surat yang mulia tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida." Maka bagaimanakah ketika kami datangkan bagi setiap umat seorang saksi, wa ji'na bika, dan kami jadikan kau wahai Muhammad adalah saksi bagi mereka semua. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat yang mulia ini tanggung jawab yang akan diberikan kepada beliau pada yaumul akhir nanti. Beliau akan diberikan tanggung jawab menjadi saksi bagi seluruh umat manusia. Mendengarkan ayat ini dibacakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, maka beliau serta merta mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, "Hasbukal an, hasbukal an." Cukup sampai di situ dulu wahai Ibnu Mas'ud. Cukup sampai di situ dulu. Kemudian Ibnu Mas'ud, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menghentikan bacaannya dan menoleh ke arah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menceritakan, "Faltafattu ilai fa idza 'ainahu tadrifan." Aku menoleh kepada beliau, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan aku menyaksikan sendiri kedua matanya sudah dibanjiri oleh air mata. Menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imamul Aini, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Al-Imamul Aini rahimahullahu taala memiliki syarh Sahih al-Bukhari yang beliau namakan Umdatul Qari Syarh Sahih al-Bukhari. Beliau ketika menjelaskan hadis yang mulia ini, beliau kemudian mengomentari, "Faka'annahu tamathala lahu ahwala yaumil qiyamah." Ketika dibacakan ayat yang mulia tersebut kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan tergambar dengan jelas di hadapan beliau betapa menakutkannya kondisi di hari kiamat.
Betapa dahsyatnya kondisi di hari kiamat. Maka beliau pun menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sahabat-sahabat beliau ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun adalah para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki rasa ketakutan ketika Allah Subhanahu wa taala memilih mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketakutan di sisi mereka. Tidak ada ketakutan di dalam hati mereka. Karena hanya dua kemungkinan. Mati dalam keadaan syahid, hidup dalam keadaan mulia, memenangkan peperangan. Ini yang menjadi tujuan mereka semua. Tapi ternyata ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pun terkadang bahkan sering menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika beliau menceritakan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbatan. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, "Ma sami'tu mithlahu qattun," kata Anas bin Malik. Aku tidak pernah mendengarkan khutbah yang seperti itu sebelumnya. Saking menakutkannya. Di antara yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ma 'alimt." Andai kata kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Sungguh kalian hanya akan sedikit tertawa dan kalian pasti banyak menangis. Ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau di antara yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kondisi sahabat-sahabat Nabi yang mulia ridwanullahi alaihim ajma'in ketika mendengarkan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu melanjutkan ceritanya. Faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum wa lahum khanin. Maka sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupi wajah-wajah mereka dengan kain-kain yang mereka gunakan, dengan kain-kain yang mereka miliki, walahum khanin, dan keadaannya semua sudah terisak menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan siksaannya Allah Subhanahu wa taala, takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kondisi manusia-manusia termulia mulai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang mulia, mereka pun menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menangis ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita semua. Khususnya ketika ujian itu berupa diambilnya oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang kita cintai. Allah memanggil terlebih dahulu orang-orang yang kita cintai. Bahkan mungkin ada di antara kita yang sampai melampaui batas meratapi kepergian orang-orang yang dicintainya. Tapi pernahkah kita kemudian bertanya kepada diri kita masing-masing, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita menangis ketika kita membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita menangis? Ketika digambarkan kepada kita melalui Al-Quran, melalui sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa dahsyatnya yaumul akhir, betapa menakutkannya kondisi pada hari kiamat nanti. Pernahkah kita menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika digambarkan kepada kita
Betapa tersiksanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah air mata kita ini mengalir? Sebaliknya ketika digambarkan betapa besar nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada hambanya yang ditakdirkan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala karena berharap dengan harapan yang sama. Pernahkah kita menangis? Pernahkah kita menangis? Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau pada perkara-perkara tersebut, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah menangis atau belum pernah menangis, maka hendaknya kita memeriksa hati kita masing-masing. Hendaknya kita memeriksa diri kita masing-masing. Periksa jiwa kita masing-masing. Kita lagi ditimpa musibah. Kita lagi ditimpa penyakit. Yang penyakit ini, ikhwan dirahmati oleh Allah, lebih besar, jauh lebih besar dibandingkan penyakit-penyakit dunia yang lain. Karena penyakit ini menimpa agama kita. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah menyampaikan, wa mata uqhitatil ainu minal bukai min khasyatillah fa'lam anna qahqaha min qaswatil qalb. Kapan kita menemukan diri kita, kita menemukan mata-mata kita kering, tidak pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'lam, kata beliau, maka ketahuilah, fa inna qahqaha min qaswatil qalb. Hal itu disebabkan karena kerasnya hati kita. Dan kerasnya hati, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan penyakit yang sangat besar yang bisa saja menimpa kita semua. Dan ini penyakit yang bisa menimpa agama kita, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerasnya hati, tidak takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, sebagaimana dinukil di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, pernah berkata, likulli syai'in alamun. Setiap sesuatu itu atau segala sesuatu itu memiliki tanda-tanda, memiliki ciri-ciri. Wa alamul khizlan tarkul buka. Dan tanda-tanda keterpurukan, tanda-tanda kehinaan, tarkul buka, ketika kita sudah meninggalkan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah tidak pernah lagi menangis karena berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Walikulli syai'in sada'un. Wa sada'ul qalbi asy-syaba'. Dan beliau juga mengatakan bahwasanya setiap sesuatu itu memiliki karat, dan karatnya hati adalah kekenyangan. Jadi ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap sesuatu itu ada tanda-tandanya. Dan beliau menjelaskan tanda-tanda kehinaan, tanda-tanda keterpurukan, tanda-tanda kecelakaan ketika seorang hamba tidak lagi pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi pernah menangis karena berharap kepada Allah tabaraka wa taala. Dan Al-Imam Fudail bin Iyad, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abil Iman, begitupun Ibnu Asakir di dalam Tarikh Dimashq, beliau pernah menasihatkan, khamsun min alamatis syaqawah. Ada 5 tanda-tanda kebinasaan. Ada 5 tanda-tanda akhir yang buruk. Pertama, qaswatul qalb. Hati yang keras. Hati yang keras.
Tidak lagi pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi pernah menangis karena berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut kepada Allah. Tidak lagi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala karena kerasnya hatinya. Sulit mendengarkan nasihat. Sulit mendengarkan nasihat yang dinasihatkan kepadanya. Sulit mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Sulit menerima sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan kerasnya hati. Wa jumudul ain. Yang kedua adalah keringnya mata kita. Keringnya mata kita. Tidak lagi pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi pernah menangis karena berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Matanya sudah kering. Yang menyebabkan hatinya keras. Kemudian yang ketiga, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qillatul haya. Sedikitnya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak malu kepada Allah untuk melampaui batas. Melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Berbuat zalim kepada dirinya sendiri, tidak malu kepada Allah ketika dia meninggalkan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia terjerumus melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak malu kepada Allah ketika dia berbuat zalim kepada orang lain. Bahkan lebih buruk daripada itu ketika dia berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat marah ketika dia dikatakan seorang musyrik atau bahkan seorang kafir karena melakukan kesyirikan besar yang dia sadari bahwa yang dia lakukan adalah kesyirikan besar. Marah ketika dikatakan musyrik. Marah ketika dikatakan amalan yang dia lakukan bisa mengeluarkan dia dari agama Islam. Tapi tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Ini min alamati syaqawah. Tanda-tanda keterpurukan, tanda-tanda akhir yang buruk. Qillatul haya. Sedikitnya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, warraghbatu fid dunya. Kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Cinta terhadap dunia. Yang dengan kecintaannya terhadap dunia membuat dia takut akan kematian. Takut akan kematian karena dia menyadari dirinya bahwa dirinya masih bergelimang dengan dosa. Belum siap untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kecintaannya yang berlebihan terhadap perkara-perkara dunia. Ini penyakit yang akan menimpa kaum muslimin di akhir zaman. Penyakit yang Nabi sallallahu alaihi wasallam namakan sebagai al-wahn. Dan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa al-wahn itu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan takut akan kematian. Ini penyakit yang akan menimpa kaum muslimin di akhir zaman, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan khawatir, akan tetap ada. La tazalu ta'ifatum min ummati mansurin. Akan tetap ada kelompok dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan pertolongan kepada mereka. La yadurruhum man khazalah. Tidak memudaratkan bagi mereka orang-orang yang mengatai mereka. Orang-orang yang mengejek mereka. Orang-orang yang menghinakan mereka. Ini tidak berpengaruh bagi mereka. Ini sifatnya. Orang yang akan senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada mereka. Sampai kapan? Hatta taqumas saah. Sampai hari kiamat. Akan tetap ada. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat
yang hidup jauh dari zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituntut untuk lebih banyak bersabar. Bersabar. Karena berat berpegang di atas yang hak, berpegang di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin jauh zamannya dari zamannya beliau sallallahu alaihi wasallam, dari zamannya para as-salaf, semakin berat berpegang teguh di atas as-sunnah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, "Al-mutamassiku yawma idzin bidini." Pada hari itu yang berpegang teguh terhadap agamanya, terhadap sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kal qabidi 'alal jamar. Seperti memegang seperti memegang bara api. Di riwayat yang lain, kal qabidi 'ala syauk, seperti menggenggam duri. Berat. Berat ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dituntut untuk bersabar. Fitnah ada di mana-mana. Fitnah terhadap dakwah yang hak, dakwah yang benar, dakwah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa kita temukan di mana-mana. Kalau kita tidak kuat, kita tidak mendasari akidah kita dengan dasar yang kuat, dasar yang kokoh, maka bisa jadi ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terbuai oleh fitnah-fitnah tersebut. Maka majlis-majlis yang seperti ini, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat penting untuk selalu kita hadiri. Untuk selalu mengajak kita mengingat kembali bagaimana perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjuangannya as-salaf, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjuangannya para tabi'in, perjuangannya para atba'ut tabi'in membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal tersebut kemudian Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Kemudian yang kelima, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara min alamati syaqawah, tanda-tanda kebinasaan adalah tulul amal, panjangnya angan-angan. Panjangnya angan-angan. Cita-cita yang tidak dibarengi dengan usaha. Cita-cita yang tidak dibarengi dengan usaha. Bercita-cita, semua bercita-cita untuk memasuki jannahnya Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak tercermin dari upayanya untuk memasuki jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Betul bahwa wa ma min ahadin, suatu ketika Nabi SAW duduk di tengah-tengah sahabatnya. Beliau menjelaskan, tidak ada satupun di antara kita kecuali sudah ditetapkan tempat kembalinya. Apakah dia di surga atau apakah dia wal'iyadzubillah di neraka. Kemudian ada di antara sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau begitu ya Rasulullah, afala natawakkal wa nad'al amal?" Kenapa kita tidak bertawakal dengan takdir kita masing-masing dan meninggalkan beramal? Meninggalkan upaya, meninggalkan mengambil sebab-sebab untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, "I'malu fa kullu muyassarin lima khuliqalah." Beramallah kalian karena ada tanda-tanda, ada tanda-tandanya ikhwah. Karena setiap hamba Allah Subhanahu wa taala akan Allah mudahkan berdasarkan takdirnya masing-masing. Ini tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa ikhwan dirahmati oleh Allah? Ketika kita memeriksa diri kita masing-masing, kalau amalan kita masih didominasi oleh amalannya ahlus syaqawah, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam nerakanya, maka itu tanda-tanda. Hati-hati. Mumpung kita masih hidup, masih ada kesempatan untuk kembali. Dan walhamdulillah kalau kita menemui diri kita berada atau amalan-amalan yang senantiasa kita lazimi, senantiasa kita membiasakan diri kita pada amalan-amalan tersebut adalah amalan-amalannya ahlus sa'adah yang Allah Subhanahu wa taala tentukan bagi mereka untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka
kita pantas untuk berbangga. Namun, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selama kita masih hidup, masih tidak ada kepastian apakah kita akan kembali ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala atau ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Maka hendaknya kita terus beramal. Melazimkan diri kita untuk beramal sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu berupaya. Kenapa ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah yang menakdirkan, Allah yang menciptakan akibat tersebut, Allah pun yang menciptakan sebab-sebabnya. Sebagaimana Allah menciptakan akibatnya, surga atau neraka, Allah pun menciptakan sebab-sebabnya untuk masuk ke dalam surga. Allah pun menciptakan sebab-sebabnya untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak bisa meninggalkan beramal. Dan Allah memang mengetahui siapa hambanya yang ditakdirkan masuk surga dan siapa hambanya yang ditakdirkan masuk neraka. Tapi dari sisi kita sebagai manusia, siapa yang mengetahui bagaimana kita akan berakhir? Apakah kita akan berakhir di surganya Allah Subhanahu wa taala? Nas'alullaha ayyudkhilana al-jannah, atau wal iyadzu billah akan berakhir di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui di mana dia akan berakhir. Maka disinilah fungsinya kita untuk beramal, berupaya melakukan sebab-sebab. Semoga dengan sebab-sebab yang kita lakukan, yang kita upayakan, tentunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ajaran syariat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat tersebut Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita memasuki jannahnya. Allahumma amin. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sedikit nasihat yang bisa kami sampaikan terkhusus untuk diri pribadi kami sendiri, begitupun kepada saudara-saudara ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini memotivasi kita untuk senantiasa rajin hadir di majelis ilmu. Dengan rajin hadir di majelis ilmu, semoga kita termasuk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang mulia, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Karena yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, al-khasyah, takut yang didasari dengan ilmu, hanyalah mereka hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan ilmu kepada mereka. Tentunya ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.